Shalom, firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini adalah tertulis dalam Roma 4 ayat 13 sampai ayat 25. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 4 ayat 13 sampai 25 demikian dituliskan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, melihat keadaan kita sampai sekarang dengan pandemik COVID-19 ini, ditambah dengan bencana banjir dan bencana alam yang terjadi, ini membuat kita semakin cemas, semakin takut dalam kehidupan ini. Dalam keadaan seperti itu, pasti kita membutuhkan pertolongan. Sebagai orang percaya, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 26 ayat 6 mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Inilah yang sebenarnya yang harus kita minta sebagai orang percaya, yaitu meminta
rahmat dan kasih setia Tuhan. Ini sangat erat hubungannya saudara-saudara dengan nama minggu hari ini, yaitu Minggu Reminiscere. Dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Karena itu, dua pemazmur itu dihubungkan dengan nama minggu ini menjadi harapan kita untuk meminta pertolongan kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhan untuk menghadapi segala kenyataan dalam kehidupan ini. Mengapa kita memohon dan mengandalkan rahmat dan kasih Tuhan? Tentu saja saudara-saudara, karena kita sudah merasakan dan menerima banyak rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu rahmat dan kasih setia Tuhan yang kita terima? Yaitu Tuhan memberikan dan mempersiapkan segala yang kita butuhkan. Dia mempersiapkan apa yang kita butuhkan setiap hari. Bahkan saudara-saudara, napas kehidupan kita masih diperbolehkan, masih diberikan supaya kita dapat melanjutkan kehidupan ini. Dan kemudian saudara-saudara, hal yang kita terima sebagai rahmat dan kasih setia Tuhan, Dia mengampuni kita. Kita sering berbuat kesalahan, kita sering berbuat dosa, namun Tuhan belum menghukum kita. Tuhan masih mengampuni kita. Ini saudara-saudara menasihatkan kita, jika Tuhan masih mengampuni kita, ini menasihatkan kita supaya kita mengarahkan dan mau dibimbing oleh Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya, apalagi melaksanakan hukum Taurat-Nya. Dan yang ketiga saudara-saudara, mengapa kita mengandalkan dan selalu memohon rahmat dan kasih setia Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan dan menjamin bahwa kita akan terus diselamatkan karena penyelamatan yang Tuhan berikan itu, yaitu melalui kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus. Karenanya saudara-saudara, kita selamat dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memohon agar Tuhan mengingat rahmat dan kasih setia-Nya, karena itu saudara-saudara, kita bukan dituntut hanya menerima saja, tetapi ada hal-hal yang Tuhan tuntut dari kita jika kita sudah merasakan menerima rahmat dan kasih setia Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Yang pertama, supaya kita tetap teguh berpegang kepada iman. Rahmat dan kasih setia Tuhan sangat besar, adalah memberikan kepada kita keselamatan. Itu rahmat yang paling besar, saudara-saudara. Keselamatan itu diberikan tentu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Keselamatan itu menjadi pembenaran kepada kita. Kalau Tuhan tidak disalibkan, kalau Tuhan tidak mau berkorban, maka kita tetap menjadi orang berdosa, menjadi orang hukuman. Tetapi karena Dia mau berkorban, maka keselamatan itu dapat menjadi bahagian yang kita terima dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini semuanya dapat kita terima karena iman. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Karena itu iman dapat kita mengerti dengan akan keselamatan itu, akan rahmat Tuhan itu, akan kasih setia Tuhan itu, dan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Inilah kasih Tuhan yang istimewa dari kita, yaitu Tuhan memberikan iman kepada kita. Kemudian saudara-saudara,
Yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita mau menumbuhkan iman yang sudah Tuhan berikan itu. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kita mau menumbuhkan iman yang Tuhan sudah berikan itu. Yakobus mengatakan, saudara-saudara, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita lihat, saudara-saudara, apakah membuktikan bahwa iman kita itu tumbuh dan berkembang? Yaitu dilihat dari perbuatan kita. Kalau kita katakan kita sebagai orang percaya, tetapi tidak nampak dalam perbuatan kita, maka itu membuktikan bahwa iman kita itu mati dan kita tidak mau mengembangkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya iman kita itu bisa tumbuh berkembang, tentu saja harus kita mau mendalami firman Tuhan dan mau melakukan hukum Taurat itu sendiri. Jadi saudara-saudara, jangan kita pertentangkan hukum Taurat itu dengan kasih setia Tuhan. Namun, jangan karena kita melaksanakan hukum Taurat, maka itu menjadi alasan kita untuk menuntut Tuhan. Karena itu saudara-saudara, buktikan bahwa imanmu berkembang karena kamu mau melaksanakan firman Tuhan dan mau melaksanakan hukum Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang Tuhan tuntut dari kita, kalau kita sudah merasakan kasih dan rahmat Tuhan yang begitu besar, yaitu supaya kita setia memegang janji Allah. Tuhan telah mengadakan perjanjian kepada Abraham untuk memiliki keturunan, untuk menjadi bapak dari banyak bangsa karena imannya. Kemudian dia menjadi seorang yang diikuti dalam imannya. Saudara-saudara, janji Tuhan bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, bahwa janji yang kepada Abraham itu adalah janji Tuhan juga kepada kita. Tetapi lebih besar dari situ, bahwa janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Inilah janji Tuhan kepada kita. Melalui penyelamatannya, Dia janjikan juga kita menjadi pewaris, menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, karena kita sudah menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu, maka kita dibenarkan dan kita mendapat pembenaran dari Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan janji yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan melalui iman kita. Jika Tuhan sudah menjanjikan semuanya itu, maka saudara-saudara, kita harus setia memegang dan taat kepada janji Tuhan itu. Yang terakhir saudara-saudara, apakah yang kita terima jika kita setia memohon agar Tuhan mengingat segala rahmat-Nya dan kasih setia-Nya? Yang pertama saudara-saudara, sebagaimana sudah saya katakan, bahwa Allah akan memperhitungkan iman kita yang teguh itu untuk memperoleh keselamatan. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Karena itu, setialah memohon rahmat dan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau memperbolehkan kami untuk menerima rahmat dan kasih setia-Mu. Kami sudah menerima itu
Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga supaya kami memperlakukan kesetiaan dan rahmat Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.